Ilahul awwali wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa qalban saliman. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas was-sidqa fil qawli wal amal. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Yang saya hormati, saya muliakan Ketua IKADI Sidoarjo dan seluruh pengurus dari LMI, ya, kelas nasional. Ini Sohibu MC, ya, matur nuwun diberikan kesempatan Ustaz Nugroho, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian peserta ngaji online, ya, ngaji Zoom pada pagi hari ini, ya, para kiai, para ulama, ya, para asatid, para sesepuh dan bini sepuh yang saya muliakan. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali, ya, untuk yang kedua kalinya, ya, di dalam kajian kitab Minhaju atau Mukhtasar Minhajul Qasidin. Sebelumnya, Mas Nugroho, kita bertasbih dulu, bertahmid, ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Mungkin mic-nya bisa dibuka semuanya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini sudah menyiapkan kopi belum ini, Mas Nugroho? Belum, Ustaz, masih santai. Ya, yang ada di warkop mungkin bisa pesan kopi, ya, yang di Long misalnya, ya, atau di Starbucks ini bisa pesan kopi juga ini. Jadi kita santai, kita melanjutkan, ya, kajian kita, ya, sambil ngopi. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sebelumnya kita sudah membahas tentang pengantar kitab ini, sekaligus kita juga sudah menjelaskan, ya, urgensi dari tazkiyatun nafas. Nah, oleh sebab itu pagi hari ini kita akan langsung masuk ke bab pertama, ya. Sebagaimana yang saya sampaikan sebelumnya bahwa kita akan memulai kajian ini dari rubu'ul ats-tsalits, ya, seperempat yang ketiga, yang membahas tentang al-muhlikat, ya, sesuatu yang jika kita abaikan itu akan bisa merusak, ya. Nah, di dalam kitab ini dimulai dengan
Kitabu Syarhi Ajaibil Qulub. Ya. Jadi dimulai dengan pembahasan terkait keajaiban hati. Nah, ini menarik saudara sekalian ya, karena memang hati ini persoalan yang abstrak ya. Persoalan yang abstrak ya. Meskipun ya secara biologis hati ini juga bisa didefinisikan, tapi dalam kajian kita ini akan membahas banyak terkait dengan hati dalam pengertian yang abstrak ya, atau hati dalam pengertian yang rohaniah. Nah, ini sebenarnya yang teman-teman pengen juga belajar membaca kitabnya ini akan lebih baik ya. Saat mendengarkan ini juga membawa dan menyimak kitab ya. Ini saya pakai kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin terbitan DKI ya, DKI. Apa ya DKI itu? Darul Kutub ya, ya. Ya. Teman-teman sekalian, coba kita lihat ya, di pengantar dari kitab ini ya disebutkan i'lam ya, i'lam anna asyrafa ma fil insani qalbuhu fa innahul alimu billah wal amilahu as-sa'i ilaihi al-muqarribu al-mukashifu bima indahu wa innamal jawarih atba'un wa khuddamun lahu yastakhdimuha istikhdamal muluki lil abid. Jadi i'lam, ketahuilah ya, kata musannif ya, kata pengarang ini, i'lam, ketahuilah sesungguhnya yang paling mulia yang ada pada diri manusia adalah hatinya. Nah, jadi inna asyrafa ma fil insani qalbuhu. Nah, kenapa demikian? Ya, karena hati inilah ya, atau dengan hati inilah kemudian seseorang itu bisa mengenal Allah. Fa innahul alimu billah ya wal amillahu. Nah, dengan hati ini kemudian seseorang juga beramal ya, beribadah kepada Allah. As-sa'i, as-sa'i. Sa'i ilaih, sa'i ya. Sa'i apa saudara? Sa'i itu kalau di dalam haji itu kan lari-lari kecil ya, sa'i, sa'i. Tapi sa'i ini dari sa'a yas'a ya, sa'a yas'a sa'yun, berusaha ya. As-sa'i ini fa'ilnya ya. Jadi orang yang berusaha ya, jadi fa'ilnya. Jadi hati inilah yang kemudian menjadi orang itu berusaha dengan sungguh-sungguh untuk berjalan menuju Allah. Ya. Al-muqarribu, ya. Qarraba yuqarribu, ya. Al-muqarrib, orang yang kemudian mendekat kepada Allah. Ya. Taqarrub, ya. Qaruba, ya. Terus kemudian taqarraba atau qarraba, ya. Jadi ini al-muqarrib, ya. Al-mukashif bima indahu. Nah, hati inilah nanti juga yang mampu melakukan kasaf. Al-kasaf ini terminologi yang sangat terkenal di dalam dunia tasawuf. Jadi kasaf. Kasaf itu terbukanya tirai, ya, gitu ya. Terbukanya tirai antara seorang hamba dan Allah. Ya, karena sebenarnya inna wa yahulu bainal mar'i wa qalbi. Sesungguhnya Allah ini kan menghijab antara hatinya dan kolbunya, atau dirinya dan kolbunya. Tapi juga Allah juga menghijab antara Allah ya, antara dirinya dan hambanya. Nah, tapi kalau seseorang itu sudah mencapai nanti namanya kasaf, ya, terbukanya tirai atau penghalang itu, maka orang itu bisa mengetahui atau bisa mendapat langsung ilmu-ilmu dari Allah, dari sisi Allah. Nah, ini menariknya, wa innamal jawarih atba'un wa khuddamun lahu yastakhdimuha istikhdamal muluki lil abid.
Jadi sementara anggota tubuh kita yang lain, nah itu hanya pengikut-pengikut, pembantu-pembantu hati yang dipergunakan oleh hati ya, seperti seorang raja mempekerjakan budak-budaknya ya, sehingga ada ungkapan hati adalah raja. Nah ini para pemirsa sekalian, di antara keajaiban hati ya. Oleh sebab itu, kalau kita berusaha untuk mengenal hati atau memahami hati itu di dalam Ihya Ulumuddin misalnya, itu Imam Ghazali memaknai hati ini dengan dua makna ya. Ada makna biologis, ada makna yang abstrak, atau ada makna yang rohani ya, atau yang tidak biologis gitu. Jadi kalau yang biologis itu kan organ tubuh yang berwarna merah ya, ini posisinya di bagian kanan atas rongga perut ya, dan fungsi hati ini memang sangat penting dalam kehidupan kita ya, setiap saat, setiap hari ya. Sehingga kalau di dalam apa kan hati itu kan biasanya digambarkan dengan apa itu Mas Nugroho itu dengan daun ya Nugroho ya, itu daun itu hati. Jadi itu hati dalam makna yang biologis, tetapi hati yang menjadi pokok bahasan dan perhatian dalam kajian-kajian tasawuf maupun tazkiyah itu adalah hati yang menjadi pangkalan atau pusat perasaan batin manusia ya, yang lembut, yang mampu makrifat ya, yang mampu mengenal kepada Allah dan menerima hidayahnya. Nah, kalau menurut Imam Ghazali itu sesuatu yang halus ya, atau latifah ya, latifah. Halus, lembut itu kan latifah ya, latif. Nah, kalau itu kan ada al-tofun nisa, itu kan wanita yang sangat lembut, itu disebut dengan al-tofun nisa, itu dari latifun, latif. Sesuatu itu bersifat ketuhanan, robbaniyah ya, dan kerohanian yang ada hubungannya dengan hati jasmani. Jadi ini yang sangat luar biasa, saudara sekalian, terkait dengan makna hati dan pengertian hati ini ya. Memang para pemerhati dan para pengkaji terkait dengan hati ini sebenarnya belum mencapai pengertian yang memuaskan ya. Karena misalnya ya di dalam bukunya Agus Mustafa ini justru beliau tidak memasukkan pembahasan hati di dalam bukunya, kalau tidak salah itu menyelam ke samudra jiwa dan roh, itu justru mereka tidak menggunakan istilah hati, mereka lebih banyak menggunakan istilah jiwa. Nah ini memang kajian-kajian tentang ini belum menemukan kepuasan terkait dengan maknanya. Ada yang hati itu apa ini maksud dengan kolbun di sini? Ada yang makan jantung misalnya gitu ya. Ya ini jadi berbagai macam pengertian terkait dengan hal itu. Karena nanti kita juga akan agak sedikit harus konsentrasi ya, harus sedikit memeras otak ketika berusaha memahami apa itu ruh ya, apa itu kolbun, apa itu nafsun atau jiwa, apa itu aklun. Nah ini di dalam tradisi tasawuf atau di dalam tradisi tazkiyah ini memang belum menemukan makna yang memuaskan. Tapi mari dalam kajian ini kita
ya berpegang atau berpijak pada pengertian ini saja, yaitu hati ya, adalah sesuatu yang menjadi pangkalan atau pusat perasaan batin manusia yang lembut, ya, yang mampu makrifat kepada Allah dan menerima hidayahnya. Nah, atau menurut Imam Al-Ghazali, sesuatu yang halus, latifah, bersifat ketuhanan atau robaniyah, dan kerohanian yang ada hubungannya dengan hati jasmani. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, sebagaimana yang diungkapkan dalam pengantar tadi, ya, bahwa hati ini spesial, ya, sangat mulia, ya, dibandingkan dengan organ tubuh yang lain. Karena apa? Yang tadi, hati inilah yang kemudian dengannya kita mengenal Allah, kemudian kita beramal, ya, kita berusaha berjalan menuju Allah, terus berusaha mendekat, sehingga bagaimana membuat hati kita ini ya betul-betul nanti menjadi hati yang bersih, ya, qalbun salim, atau hati yang selalu bertaubat, ya, qalbun munib, ya. Ini menjadi sangat penting. Karena nanti ya hati inilah yang akan kemudian menentukan, ya, bagaimana akhlak kita, ya, di dalam misalnya pergaulan, di dalam komunikasi, ya. Terus bagaimana ibadah kita ini sangat ditentukan. Karena ya posisi hati yang strategis itu. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, ya. Hati adalah sentral, ya, tempat keimanan seseorang kepada Allah, Rasulnya, dan segala ajaran dan tuntunan yang dibawanya. Ini sentral. Ini. Jadi hanya hatilah yang bisa, ya, yang bisa mengenal Allah, ya, malaikat dan seterusnya, yang kemudian menjadikan dia beriman. Nah, keimanan tersebut selanjutnya akan direalisasikan dalam bentuk berislam. Jadi iman Islam. Jadi kalau beriman kepada Al-Quran, ada muqtadha al-iman bil-Quran. Apa konsekuensinya iman itu? Wah, ini nanti dia diwujudkan dalam bentuk amal-amal. Nah, kemudian misalnya ketika seseorang ini sudah beriman, sudah berislam, insya Allah nanti Allah akan menurunkan hidayah di dalamnya. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Jadi ya, iman, ya, hidayah itu ada di dalam hati. Nah, setelah kemudian dia iman, Islam, mendapat hidayah, dia membutuhkan ketakwaan. Dan ketakwaan yang sebenar-benarnya adalah yang bersumber dari hati yang paling dalam atau kolbun. Yang sehingga Rasulullah SAW di dalam hadis Muslim dari Abu Hurairah, beliau mengatakan, ya, sesungguhnya takwa berada di sini sambil menuju ke dadanya. At-taqwa hahuna. Ya. At-taqwa hahuna. Nah, sesungguhnya keimanan, ya, hidayah, terus kemudian ketakwaan, nah, semua bersumber atau berada di dalam hati. Nanti berikutnya ya sedih, resah, bahagia, ya, itu semua nanti ada di dalam hati kita. Oleh sebab itu lagi-lagi bahwa bagaimana ya menjadikan hati kita, melatih hati kita, ya, memperjuangkan hati kita supaya menjadi hati yang betul-betul siap, ya, untuk menerima
iman, untuk menerima ajaran, ya, untuk menerima hidayah, untuk mengembangkan ketakwaan. Nah, ini jadi di antara keajaiban hati adalah sedemikian rupa. Ini kalau Bapak-bapak, Ibu-ibu ada kitab Ihya, ini bisa dilihat ini. Ini kalau ini kecil-kecil tulisannya ini, agak repot saya sendiri. Ya, tak pasang ya supaya memotivasi yang lain ya supaya ikut. Iya sih caranya moco ya, angel ya, angel. Kecil-kecil. Tapi yang sudah terbiasa mungkin gampang ya. Mungkin seperti Ustaz Nugroho ini sudah terbiasa ya gampang lah ini. Meskipun kecil dia tahu dia hafal ya. Jadi misalnya gini, ini yang dari Ihya. Kalau kita lihat tadi dari Mukhtasar Minhajul Qasidin itu pengantarnya hanya 4 baris. Tapi sebenarnya dari Ihya ini hampir 1 halaman. Karena memang diringkas ya. Sehingga ada beberapa pengertian-pengertian yang penting tidak masuk di dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Nah, misalnya di dalam pengantar ini Imam Ghazali mengatakan amma ba'du fa syaraful insani wa fadilatuhu allati ya faqabiha jumlatum min asnafil khalqi bi isti'dadihi li ma'rifatillahi subhanahu allati hiya fid dunya ya jamaluhu wa kamaluhu wa fakhruhu fil akhirah uddatuhu fakh simpanan deposito ruhu wa inna isadul ma'rifah biqalbihi la bi jawarihi. Jadi gitu. Jadi kemuliaan dan keutamaan manusia ya yang melebihi ya, banding dengan sejumlah makhluk yang lain karena ia memiliki kemampuan untuk ma'rifat kepada Allah. Sementara makhluk yang lain tidak bisa. Nah, ini yang menjadikan seseorang mulia. Oleh sebab itu ketika manusia tidak mampu untuk mengenal Allah, ma'rifat kepada Allah, maka ya nanti tidak ada bedanya dengan makhluk yang lain gitu kan. Ya. Nah, dengan ma'rifat itu kemudian memperoleh jamaluhu, kebagusannya, kamaluhu ya, kesempurnaannya, fakhruhu, dia kebanggaannya di dunia ini, dan di akhirat kelak dia mendapat bekal ya. Uddatun uddatun wa dakhrohu ya. Dukhrohu ya, misalnya. Jadi ada macam simpanan deposito ya, amal kebaikan di akhirat kelak. Nah, ini luar biasa sekalian, sehingga kalau seseorang itu ya tidak mau mengerti akan keadaan hatinya untuk muraqabah ya, merasa bahwa dirinya selalu diawasi oleh Allah ya, berusaha menjaga perintah-perintah Allah, kemudian menjauhi larangannya, selalu muraqabah hatinya ya, dia yakin bahwa Allah itu mengetahui ya, kerdipan matanya. Tapi kalau mereka tidak menyadari itu, maka bisa jadi nanti ya, Allah itu akan melupakan mereka sendiri. Karena apa? Karena mereka sudah melupakan Allah. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Nih, coba mari kita dalam para jemaah sekalian. Itu ya, hati sebagai raja ya. Ya, tadi yang disebutkan di dalam pengantarnya
mukhtasar tadi, yastakhdimuha istikhdamal muluki lil abid. Jadi hati itu ya sebagai raja, sementara anggota tubuh kita yang lain itu adalah apa ya, budak-budaknya, pembantu-pembantunya, alatnya atau tool ya, tool untuk merealisasikan apa yang diinginkan ya. Nah, sehingga ketika hati kita baik, ketika bersih, anggota yang lain itu akan menjadi baik. Tapi kalau kondisi hati kita ya tidak baik ya, tidak baik itu ya bisa marid ya, bisa kotor, ya, bisa bahkan bisa mayit, kolbun mayit. Nah ini luar biasa. Anggota tubuh kita ini yang lain bukan tidak sesuai dengan yang inginkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Nu'man ibnu Bashir, Rasulullah sabda, ala inna il jasadi mudghah soluhat kal jasadu wa idza fasadat fasadal jasadu ala qalbu. Nah, ini qalbu ini diambil dari hadis tersebut ya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya di dalam diri manusia itu ada segumpal darah ya. Segumpal amal lainnya, atau segumpal itu jelek ya, tidak baik, maka yang lain yang baik ya tidak baik. Ini kalau kita membaca sejarah itu kan juga Rasulullah SAW itu dibersihkan dan disucikan hatinya juga itu. Yang saya Rasulullah itu pernah dicuci oleh itu 3, yaitu saat masih kecil, saat berusia 10 tahun, atau saat mau rot ya. Jadi dengan dibuang daging yang merupakan bagian dari setan. Nah, jadi konon dibedah dadanya Rasulullah, kemudian hatinya diambil ya, kemudian dicujam, terus daging-daging yang ada apa katanya ada potensi negatifnya itu diambil ya. Jadi tapi ibu-ibu jangan coba-coba nanti supaya hati saya bersih saya akan ke dokter misalnya, dok saya tak atau dicuci ya. Wah, dadanya dibedah, diambil hatinya dicuci oleh dokternya kayak sembalik, repot ya. Nah, itu jadi begitu besarnya perhatian Allah ya dengan kesucian hati Muhammad Rasulullah sehingga sampai 3 kali. Ya kalau kita ya jangan dioperasi ya Bapak-bapak sekalian, kalau kita dioperasi ya ini kembali kayak kembali ya gak jelas nanti ya. Itu satu. Yang kedua, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, hati ini ibarat mata ya. Nah, ini hati ini ibarat mata ini. Jadi hati ini juga bisa melihat. Nah, hati ini juga bisa melihat. Nah, kekuatan pandangan mata hati ini ya, ini sangat terkait dengan kekuatan pemahaman ilmu ya, dengan kebersihan
dan juga sangat terkait dengan cahaya iman yang ada di dalam hati kita. Nah, sehingga kalau di dalam surat Al-Hajj ini kan Allah berfirman ya, fa innaha la ta'mal absor walakin ta'al qulubul sudur. Punya yang buta ya, yang bisa melihat fisik. Tapi yang buta itu adalah mata hatinya yang ada di dalam dada. Jadi hati ini ya istilahnya wuto, gak iso ndelok. Nah, itu disebut wuto. Nah, supaya hati kita itu bisa memiliki kuat pandang atau maka coba kita cari ilmu, tolabul ilmi ya. Ilmu Al-Quran, ilmu sunnah, ilmu tentang hati ya. Terus kemudian bersih kita dari penyakit-penyakit hati. Nah, terus ketika sudah bersih, ditambah lagi cahaya keimanan, ya, cahaya dan nur yang nanti dimasukkan oleh Allah ke dalam hati kita. Bagaimana caranya? Pelaksanaan syariat Allah. Ya sholat kita, puasa kita, tilawah kita, zikir kita, itu semua kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh itu akan memberikan cahaya, ya, nur ke dalam hati kita. Jadi Allahu nuru samawati armalu nuri kamiskin fiha misbah al misbahu zujajatuka kabunduri yutu qadumi dan seterusnya. Artinya pelaksanaan syariat ini akan mendatangkan ruh. Nah, Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, ketika pandangan mata hati kita itu baik, ya, maka hati ini bisa dijadikan sebagai tempat untuk meminta fatwa. Sehingga Rasul mengatakan istafti kolbak, mintalah fatwa kepada hatimu. Istafti kolbak, mintalah fatwa. Nah, kapan hati ini bisa dimintai fatwa? Ya ketika hati ini bersih, ya, memiliki pandangan yang kuat, ya. Karena hati yang bersih, ya, yang basirohnya itu kuat, itu ketika dia melakukan kesalahan sedikit, nah ini akan terasa, ya. Waduh ya, deh. Tadi mungkin omongan tadi nyinggung dia, ya. Ini akan ketahuan. Tapi kalau hatinya itu atau basirohnya itu mati, ya meskipun kita ini melakukan kesalahan dan lain-lain, ya kita tidak tahu. Kita tidak mau tahu, cuek, menyakiti kita juga cuek. Nah, yang menarik lagi ini hati ini ibarat cermin, ya. Jadi semakin bersih cermin dan mendapat cahaya yang cukup, baik dan bayangan yang oleh cermin. Nih kalau ibu-ibu ini kan misalnya senang bercermin, ya. Ya ibu sekalian, ya, misalnya habis misalnya lipstikan atau bedaan itu kan atau merapikan ini kan bercermin, itu ya, bercermin. Apakah masih ada bedaknya yang terlalu tebal sehingga dihaluskan. Nah, ini dia menggunakan cermin. Karena cermin itulah akan memantulkan bayangan yang sesungguhnya. Tapi bayangkan ya saudara sekalian, ibu sekalian, kalau cerminnya kotor, ya, apakah dia bisa menampakkan ada noda hitam kecil yang ada di wajah? Tidak kelihatan. Tapi kalau cerminnya bersih, dia akan tahu, nah, ini lipstiknya ya terlalu tebal atau ada noda hitam yang menempel di pipi, itu akan kelihatan. Tapi kalau cerminnya kotor, buram, nah ini tidak kelihatan. Tapi ya cermin yang bersih pun, ya, kalau dia tidak memperoleh cukup cahaya, misalnya di dalam ruangan yang gelap, dia juga tidak bisa.
mari maca, mari lipstikan dan lain-lain, terus kemudian masuk ruangan, ya dia mau bercermin, tapi lampunya mati, gak ketok, ya, nggak kelihatan. Lalu begitu, hati yang bersih ini harus tunjang lagi agar dia memperoleh cahaya. Ya, jadi tadi kan kebersihan hati dari penyakit hati, habis itu ya harus disentor lagi dengan cahaya iman dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa? Dengan banyak-banyak pelaksanaan sholat, tilawah, zikir, kebersihan hati dengan mujahadatun nafsi, ya, berusaha untuk ya bermujahadah. Nanti kalau di dalam kajian tazkiyah itu ada rukun-rukun mujahadah misalnya. Ya, rukun mujahadah itu apa? Alju, puasa, as-sahiro, ya. Misalnya mengurangi tidur di malam hari, ya. Mengurangi tidur bukan untuk kongko-kongko, tapi ya, dia terjaga untuk beribadah kepada Allah, sholat, ya. Jadi orang yang bertakwa itu, orang yang mujahid itu sedikit tidurnya, gitu kan. Sedikit tidurnya tapi untuk beribadah, bukan sedikit tidur, nah, berbeda. Gitu kan. Kalau sedikit tidur ya turu terus berarti. Kalau yang bertakwa itu sedikit tidurnya, gitu kan. Nah, ini supaya apa? Nah, tadi itu bersih hatinya dan memperoleh cahaya iman yang cukup. Seperti yang kemarin yang pernah ditanyakan Ibu Titu kemarin, ya, sebenarnya dia belum menanyakan apakah yang dohir itu pasti merupakan gambaran batin. Nah, ini secara umum memang dohir surat batin. Yang Pak tampak, ya di ininya analognya ya teko kalau diisi kopi, ya kalau dituang dalam cangkir ya kopi, kalau diisi susu, kalau air keluar air, ya. Kalau katanya Mas Nugroho, kalau teko diisi air dituangkan keluar susu, wah ini bisa cepat kaya nanti, ya, modalnya air jualan susu. Wah, kalian satu bait lagi di dalam, atau satu paragraf lagi, ya. Terus yang paragraf yang kedua dari kitab ini adalah wa man arafa qalbahu arafa robahu, ya. Fa aktsarun nasi jahiluna bi qulubihim wa nufusihim. Wallahu yahulu bainal mar'i wal qalbihi wa hayruhu ma'ahu ma'rifati wa muraqabatihi fa ma'rifatul qalbi wa sifatihi asluddin wa asasu tariqis sakin. Jadi orang yang mengenal hatinya, ya, insya Allah nanti dia akan mengenal dirinya. Nah, setelah dia mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Wa aktsarun nasi jahiluna bi qulubihim wa nufusihim. Ya, tapi menurut Al-Musannif, penulis kitab ini, bahwa sayangnya banyak manusia itu yang jahiluna atau bodoh atau tidak tahu kondisi hatinya, ya, kondisi jiwanya, ya. Wallahu yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Dan Allah ini hijab antara dirinya. Bagaimana bentuk penghijaban Allah itu? Ayyamna'ahu, ya, mencegahnya untuk mengenal Allah, murabah kepada Allah, ya, dan mengenal fa ma'rifatul qalbi wa sifatihi asluddin. Nah, sehingga Al-Musannif di sini, ya, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi atau sesungguhnya mengenal dan sifat-sifatnya merupakan usuluddin, pokok-pokok agama. Dan
ini ya, dan ini ya, wa asasu thoriqis salikin, merupakan pondasi bagi para penempuh jalan menuju Allah. Jadi teman-teman sekalian, salikin ini juga terminologi istilah yang populer ya di dalam tradisi sufisme atau tasawuf. Jadi orang yang berusaha ya berjalan ke Allah ya, kemudian dia mengikuti ya aturan yang dibuat oleh salah satu torikoh misalnya, ini disebut dengan salikin. Dia penempuh jalan rohani, salikin. Salaka, mansalaka torikon kan. Jadi mansalaka itu berjalan. Nah, kalau fa'ilnya itu salin. Nah, sakin ya, taksirnya. Orang yang berjalan, balik orang yang berjalan. Tapi dalam terminologi ini adalah orang yang berjalan menuju Allah. Nah, kalau seseorang ini ingin jalan menuju Allah, ya nanti mungkin dia akan sampai pada makom apa gitu ya, atau misalnya makom mahabbah dan lain-lain. Nah, ini dia harus kenal ya, hati sifatnya dengan baik. Kalau boleh di salah satu ya terkait dengan seperti misalnya ya. Ini kalau di dalam sufisme itu ada, kalau kini itu penempuh makom-makom ini kan. Ada makom at-taubah, sabar, al-faqr, az-zuhud, at-tawakal, al-mahabbah, al-ridho. Jadi untuk sampai pada makom ridho, nah, dia harus melampaui ini dulu, taubat dulu ya. Harus melatih sabar, fakir, zuhud. Sehingga enggak gampang gitu. Enak. Kita harus sabar. Tapi sabar. Saya ya bagus ridho itu. Puncak ya, puncaknya itu ridho. Nah, puncaknya itu kalau dalam perjalanan sufisme itu ridho dengan takdir ya, dengan kondisi ya. Tapi untuk ridho ini kalau dalam tradisi sufisme ini harus melampaui taubat, sabar, fakir dan terserah. Nah, dia akan merasakan ya kondisi rohani atau disebut dengan ahwal ini juga gitu. Sudah yakin dan seterusnya. Nah, teman-teman sekalian, sehingga ada dua poin penting ya di dalam kajian kita tentang ajaibul qulub itu, yaitu yang satu ya kita diberitahu ya oleh al-musannif bahwa sesungguhnya yang paling mulia yang ada pada diri ini adalah hatinya. Oleh sebab itu, karena apa? Karena mana tempatnya hidayah ya, kemudian juga tempatnya takwa huna itu ada di dalam hati, sehingga ya mempelajari tentang hati ya, merawat hati, terus kemudian terus kemudian menyuburkan hati kita itu sangat penting gitu. Yang kedua ya, kalau orang itu mengenal dengan baik hatinya, dia akan mengenal dirinya, dan berikutnya insya Allah dia juga akan mengenal Tuhannya. Itu saja barangkali Bapak-bapak dan Ibu sekalian terkait kajian kita pada pagi hari ini. Ya, mungkin ada yang ingin menambahkan dan memperkaya kajian kita pagi hari ini tentang kitab Syarhi Ajaibil Qulub. Monggo dipersilahkan. Waktu dan saya kepada pengampu ya host dari kajian. Terima kasih Ustaz Nugroho. Saya ya monggo Bapak-bapak jangan lupa sambil ngopi
Ya. Ayo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya ini Ustaz, kita harus menyiapkan kopi yang kental ya, untuk benar-benar peka mengikuti kajiannya Ustaz Al-Faizin. Betul, Anugrah, itu kopi yang kental ya. Kopi yang kental tanpa gula ya, tanpa gula. Ini supaya kan kadang-kadang wah itu kurang ngopi gitu ya kan, kurang ngopi. Kalau jangan ngomong nggak nyambung, kurang atau sulit nangkap kopinya, kurang kental. Ada itu. Ini saya tadi sudah buat Anugrah ini kopi dari Arabica ya, Arabica. Kopi tanpa gula ya. Tanpa gula. Jenengan sudah mulai menjauhi gula Ustaz ya. Iya, alhamdulillah. Ya, saya sudah mulai berumur lah ya. Jamaah kajian Tazkiyatun Nafas, alhamdulillah hari ini kita sudah belajar dengan Ustaz Al-Faizin bagaimana kita benar-benar peka ya terhadap kondisi hati kita. Kadang kita di pagi hari keluar rumah, ban kita bocor. Kalau kondisi kita tidak kolbun salim, kita akan menghardik ya, menghardik menghujat, menyesal kenapa keluar pagi-pagi. Padahal sisi lain kalau kita lihat dari sisi positifnya, bisa jadi Allah sedang memberikan rezeki kepada tukang tambal ban melalui tangan kita. Insya Allah demikian. Mudah-mudahan kita diberikan kepekaan. Monggo dibuka pertanyaan kepada para jamaah atau ada yang perlu kita diskusikan. Mari kita sama-sama diskusi di link ini. Oh, ada yang resen dari Bu Lili. Ini tafadhol Bu Lili. Mic-nya dibuka. Assalamualaikum. Oh, Pak Lili. Astagfirullah. Ya, Waalaikumsalam. Pakai nama Bu Lili. Sebutkan namanya dan dari mana ini Bapak Lili ini? Yeah. Saya Lili Agus, ini. Suaminya Bu Lili. Oh, wow, ya. Dari Candi. Candi, ya. Tadi Ustadz menyampaikan tentang hadis tentang hati tadi. Di situ disebutkan bahwa fil jasadil, jadi di dalam situ dipakai istilah jasad, kemudian pakai istilah mudghah atau daging. Nah, di sini sepertinya kalau dilihat secara pemahaman latar itu bahwa itu di jasad atau di mudghah atau segumpal daging, tapi di situ disebutkan kolbun. Kemudian di awal tadi pengantar Ustadz sampaikan bahwa yang dimaksud hati adalah, pembahasan ini adalah hati yang bukan hati yang secara biologis, tapi hati yang secara iya. Nah, sepertinya di dua ini ada yang tidak itu. Nah, mungkin penjelasan hadisnya gimana Ustaz? Kok di dalam hadis itu seperti jasad atau segumpal daging, tapi yang dimaksud adalah kolbun. Mungkin itu. Saya agak bingung tentang ini. Iya. Saya ditanya Pak Agus sih, tambah juga bingung ini saya. Iya. Mungkin nanti akan ada yang bisa menambahkan ini Pak Lili atau Pak Nugroho ya, Pak Agus atau Pak Nugroho. Jadi betul sekali pertanyaan Pak Agus tadi, bahwa di dalam hadis ini kan yang disebutkan itu kan semua berkaitan dengan anggota tubuh yang bersifat biologis, ya, yang bersifat fisik. Satu, al-jasad. Jasad kan fisik, kita tahu ya, tubuh kita sempurna. Terus kemudian mudghah, segumpal daging. Nah, itu juga fisik ya, betul. Terus kemudian segumpal fisik itu disebut
di dalam hadis wahya kolbun. Nah, jadi memang hadis ini berbicara tentang segala sesuatu yang terkait dengan fisik, ya, dengan hal-hal yang bersifat yang tampak, ya. Sementara yang kita bahas, yang menjadi pokok bahasan dalam tazkiyah ini adalah pengertian hati yang abstrak tadi. Yang abstrak tadi, kalau yang disebut oleh Imam Ghazali tadi kan latifah, ya, sesuatu yang lembut, yang bersifat robbaniyah, kan gitu ya, yang bersifat robbaniyah, terus kemudian dan kerohanian, ya. Tapi di dalam pengertian yang disampaikan oleh Imam Ghazali dalam Ihya itu memang di samping sesuatu itu, ya, dalam pengertian yang tadi, ya, yang dalam pengertian yang abstrak tadi, latifah, robbaniyah, dan kerohanian yang ada hubungannya dengan hati jasmani. Nah, itu kan jadi sementara yang saya pahami, ya, coba nanti ada yang menambahkan bahwa pengertian kolbun dalam makna yang abstrak tadi, ya, dalam makna rohani tadi itu dia itu terhubung, ya, tidak terlepas. Jadi terhubung dengan kolbun dalam makna biologis, ya. Sehingga kolbun dalam makna biologis tadi yang bersifat jasad itu ini punya potensi, ya, punya potensi yang bersifat abstrak tadi. Jadi memang dua makna, artinya dua makna ini adalah biologis yang bersifat jasad tadi, yaitu mudghah, kolbun, jasad ini semuanya. Nah, tapi di dalam hati ini dia punya potensi, ya, sehingga potensi-potensi yang bersifat rohaniyah ini, yang latifah, robbaniyah dan lain itu disebut dengan makna hati yang abstrak. Artinya, ya, kemampuan untuk mengenal dan lain-lain itu kan sifatnya abstrak, tapi ini tidak lepas dari hati yang ada ini, jadi terhubung. Nah, itu yang saya pahami. Jadi memang hadisnya ini lebih menyampaikan atau menjelaskan tentang hal-hal yang bersifat fisikal, ya, jasadiah, tapi yang bersifat jasadiah ini punya potensi yang bersifat robbaniyah, terus latifah, ruhiyah, nah begitu. Nah, ini yang bisa saya jelaskan sementara, Pak Agus. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang mau menambahkan, monggo, ya. Itu dulu, ya. Makasih Pak Agus pertanyaannya, dan Pak Nugroho. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi Pak Agus yang ditanyakan? Atau sudah puas dengan jawaban Ustaz Al-Faizin? Mungkin belum puas, ya, Pak Nugroho, tapi nanti bisa digali lagi, ya. Nah, enggak apa-apa. Ya, siap. Karena kalau berhubungan dengan hati ini abstrak. Kalau kita bicara abstrak itu masing-masing kita punya penafsiran sendiri-sendiri mungkin, ya. Iya, ya, seperti yang saya sampaikan di awal itu memang bahas tentang hati, tentang jiwa. Itu saya ada buku yang Agus Mustafa tentang menyelam ke samudera jiwa dan roh, itu justru beliau tidak bahas sama sekali tentang hati itu. Yang dia bahas adalah roh, jiwa, nafsu, dan akal. Misalnya seperti itu. Itu yang bersifat abstrak, ya. Iya, betul. Kita kan ditanya, apa hubungannya, kan? Kolbun layak kilun, hati tidak berpikir, kok fungsinya akal di mana? Nah, itu terus nanti tanya posisinya ruh di mana, posisinya jiwa di mana. Ini kan agak ruwet juga, ya. Ya itu. Ada yang lain dari jamaah sekalian? Kurang 1 menit, Anugrah. Kurang 1 menit waktunya. Saya sudah share untuk kajian besok. Kajian Tazkiyatun Nafas kita adakan di Senin dan Selasa.
insya Allah Rabu besok kita akan masuk dengan kajian kitab dengan Ustaz Agus Anwaruddin. Ya. Sudah ada di flyer, saya share di chat, kita patut di download, atau besok saya akan share lagi link-linknya. Rabu, Kamis, Jumat dengan Ustaz Agus Anwaruddin. Sabtu dan Ahad kita belajar bahasa Arab. Insya Allah setiap hari IKAD Sidoarjo akan melaksanakan kajian. Kita berharap semua yang kita iklankan, yang kita sampaikan di grup bisa disebarluaskan agar kita mendapat saudara-saudara baru, kita bisa bersilaturahim walaupun masih batasan online ya. Kita prihatin juga kemarin di Madura sudah bertambah lebih banyak lagi. Ya, mudah-mudahan Allah mempercepat virus corona ini selesai agar kita bisa offline kembali ya. Sekedar informasi, insya Allah tanggal 13 Juni IKAD Sidoarjo akan melaksanakan halal bihalal ya, secara online. Yang offline hanya beberapa orang ya. Jadi insya Allah hari ini insya Allah flyer akan disebar. Insya Allah demikian. Sampai ketemu lagi di link-link IKAD, link-link Zoom IKAD yang lain dengan ustadz-ustadz yang insya Allah akan memberikan kajian-kajian yang insya Allah bersanad. Ya. Sebelum ditutup, Ustaz, tafadhol dibacakan doa dulu. Terima kasih Pak Nugroho. Ini kalau offline ini luar biasa nih, offline sambil ngopi, luar biasa ya. Ya, terima kasih kepada seluruh jamaah ya, yang jamaah Zoom ya, ngaji online Zoom yang sudah berpartisipasi dalam kajian-kajian kita ya, dalam kajian-kajian IKAD ya. Monggo silahkan dihubungi teman-temannya, kerabat-kerabatnya ya untuk bisa mengikuti kajian ini. Insya Allah kita seminggu penuh ya ada kajian Ahad paginya, ada kajian paginya. Semoga kita semua bisa mengambil manfaat ya dari apa yang sudah dilakukan oleh IKAD. Ilaha diniyah wa kullu niyatin sholihatin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'ah wa rizqan wasi'ah thayyibah wa amalan muttaqabbalan. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairum man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, ya Tuhan kami, karuniakan kepada kami, ya, kepada jiwa-jiwa kami ketakwaan dan sucikan jiwa-jiwa kami ya Allah. Engkaulah sebaik-baik ya pelindung ya, sebaik-baik zat yang mampu untuk mensucikan jiwa-jiwa kami. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'alukal ikhlas wasidqa fil qawli wal amal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sebagai host kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khair.